Sipayung. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Silimakuta, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun. Pada saat ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja pelaksanaan pembelajaran PPG Daljab Angkatan 1 2021 LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya akan membawakan materi perpangkatan dan bentuk akar dengan submateri perpangkatan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar? Luar biasa, berkat Tuhan melimpah. Iya, betul, berkat Tuhan melimpah. Buktinya sekarang kan lagi masih pandemi, ya kan? Kita masih dikasih kesehatan, kita boleh bertemu di sini dalam keadaan yang sehat, dan itu adalah berkat yang sangat besar sekali. Nah, saya semuanya hadir, ya, semuanya hadir. Kamu boleh juga nanti ngisi sekalian daftar hadir kita pada grup WA kita. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu, menyerahkan pembelajaran kita ini kepada Tuhan, agar apa nanti yang kita pelajari dapat kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan anak kami dia, silakan ke depan bawakan doa kita. Terima kasih Bapak atas berkat-Mu, Kau masih memberkati kami. Bapak, tanpa kami di sini mau belajar, kiranya Kau berkati roh kami, Kau buka pintu hati kami, agar kami dapat mengikuti pelajaran yang diberikan Ibu Guru kami kepada kami. Amin. Terima kasih. Ya, baik. Jadi kita lanjut pembelajaran kita, tapi sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu mau kasih sama kalian dulu sebuah video motivasi yang dengan harapannya kamu bisa lebih termotivasi di dalam belajarnya, ya. Ada sebuah peribahasa yang berbunyi, change yourself, change your future, yang artinya, ubah dirimu sendiri, maka kamu mengubah masa depanmu. Kalau yang tadinya kita suka bangun kesiangan, maka mari sekarang bangun lebih pagi. Kalau yang tadinya kita suka banyak bermain, maka mari sekarang lebih serius lagi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang punya target besar dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam segala hal. Namun, kita tetap apa adanya seperti biasa, tak melakukan perubahan apapun menuju arah yang lebih baik. Karena itu sama saja kita mengalami kesindiran atau ledekan. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, namun mengharapkan hasil yang berbeda. Sehingga, apabila kita tidak mau dianggap orang gila atau mengidap kegilaan, maka mari change ourselves so we can change our future. Mari ubah diri kita menjadi lebih baik. Masa depan kita pun ikut berubah menjadi lebih baik. Semangat. Oke, kita tadi sudah menyaksikan sebuah video motivasi. Tentu saja kamu sekolah karena kamu punya cita-cita, ya kan? Mau melakukan hal apa untuk mencapai cita-cita itu? Apakah masih seperti yang sekarang ini? Apakah menurut kalian usaha kalian untuk sekarang ini sudah maksimal? Belum kan? Nah, kalau mau maksimal, ya mari. Oke, selanjutnya Ibu mau menyampaikan bagaimana pembelajaran kita hari ini. Jadi ada 3 penilaian nanti di sini, ya. Yang pertama penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini akan disampaikan oleh 2 kali tes. Jadi pertama kita akan pretest sebelum kita mulai pembelajaran untuk melihat sampai di mana kemampuan kamu terhadap bilangan berpangkat. Baru nanti terakhirnya post test itu untuk melihat seberapa banyak pelajaran yang bisa kamu serap pada waktu pelajaran ini. Jadi sebenarnya pretest dengan post test itu soalnya sama. Jadi misalnya kalau di pretest nanti kamu benar 2, harapannya nanti di post test kamu benar semua. Berarti kamu bisa menyerap pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian yang kedua, penilaian sikap. Nah, penilaian sikap di sini ya dilihat dari kerapian kamu, dilihat dari kedisiplinan, kemudian dilihat dengan bagaimana nanti kamu bekerja sama di dalam kelompok. Aktif apa tidak? Nah, terakhir itu penilaian keterampilan. Ketika kamu nanti ke depan mempresentasikan, itu dilihat
Kamu gugup apa tidak? Bahasamu baik apa tidak menyampaikannya? Terbata-bata atau lancar? Itu semuanya akan dinilai. Oke? 6 orang, masih 6 orang. 8. Yo, mainkan. Yang pertama si Erlan. Erlan benar 7. Ya, Widya benar 5. Si Juwita benar 5. Kemudian Pauline benar 6. Si Edwin benar 4. Si Edwin miss 4. Nggak dikerjakannya soalnya. Iya kan, ketahuan. Pelajaran kita kali ini itu judulnya adalah atau topiknya perpangkatan dan bentuk akar. Apa? Perpangkatan dan bentuk akar. Sudah pernah dengar kata pangkat? Sudah. Kalau dibilang 2 pangkat 3 berarti angka yang sama atau angka berbeda? Berarti boleh kita katakan perpangkatan itu adalah perkalian yang berulang. Bagus, perkalian yang berulang. Jadi perpangkatan ini akan lancar kita kerjakan, nanti hasilnya bagus. Kalau kamu ingat, yang pertama perkalian. Ini kelas 7. Perkalian bilangan bulat, penjumlahan bilangan bulat, kemudian perkalian pecahan juga, karena di kelas 9 sudah ada nanti pangkat pecahan. Nah, nanti kita bahas itu. Nah, jadi ingat dulu, panggil lagi ilmunya yang kemarin yang di kelas 7 itu, biar kita nanti enak di dalam mengerjakan soal-soal daripada perpangkatan dan bentuk akar. Oke, Ibu tunjukkan dulu sama kalian apanya rupanya tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa dibaca? Coba dulu dari mulai sana satu-satu kalimat dibacakan dulu bergiliran, yuk. Yang kuat suaranya. Untuk perpangkatan dengan tepat, Lanjut. Mengidentifikasi sifat perkalian dan perpangkatan. identifikasi sifat perpangkatan dari perkalian bilangan. Menentukan hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Banyak nggak ini yang mau kita capai hari ini? Banyak kan? Kuncinya cuma satu itu loh. Yang nomor 1 itu. Menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan dengan tepat, menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan dengan benar. Untuk menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan dengan benar, kamu harus mengerti konsep perpangkatan. Kalau sudah mengerti, kamu sudah paham konsep perpangkatan dari nomor 1 sampai nomor 5. Sebenarnya kalau di LKPD ini tujuan pembelajaran kita masih panjang sekali. Cuma ibu singkat di situ, ya. Tapi kuncinya ada pada nomor 1. Ketika kamu sudah paham, sudah duduk konsepnya di dalam pikiran kalian, maka yang ke bawah berapa yang minum air dari nanti, yakin? Ya, oke? Oke. Selanjutnya, tentu saja kalau kita belajar, apa yang kita pelajari maunya bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, kan kayak gitu kan? Coba kita baca dulu komik ini, biar tahu kita salah satu manfaat daripada bilangan berpangkat. Tadi sampai siapa? Sampai Suisa. Oke, lanjut ke Ewin. Bu, besok ulangan IPA, menghafal lagi. What? Serius? Loh, emang kenapa kalau ulangan? Aku santai aja tuh. Kenapa kamu bilang kita harus menghafal benda-benda tata surya? Belum lagi menghafal jaraknya satu sama lain. Mana angka nolnya banyak banget lagi. Tak bisa mengingat dalam satu jarak ada berapa angka nolnya. Oke, boleh lanjut. Gampang banget. Ubah aja nol atau angka yang banyak itu dalam bentuk perpangkatan. Kamu lupa ya? Coba diingat deh. Dengan
dengan mengubahnya ke dalam perpangkatan angka-angka yang banyak tadi menjadi lebih singkat dan mudah dihafalkan. Aduh, aku lupa ya. Ajarin dong. Aku juga lupa. Maulah diajarin juga. Oke. Dari percakapan yang singkat di komik tadi, kira-kira bisa nggak kamu dapatkan apa manfaat daripada belajar perpangkatan? Membantu menghafal angka yang banyak, membuatnya menjadi perpangkatan. Kenapa harus diubah perpangkatan katanya? Untuk yang bagaimana? Biar lebih. Siapa tadi membaca Quran tadi? Aturannya kalau dibaca diingat. Menjadi bagaimana katanya? Iya, menjadi lebih singkat dan mudah dihafalkan. Jarak bumi dengan tata surya itu nolnya banyak sekali. Sedangkan 1 kilometer misalnya berapa sentimeter? 100.000, ya kan? Jadi kalau 100 kilometer berapa sentimeter? Banyak nolnya kan, kayak gitu kan. Capek kali loh mengingat nolnya itu. Berarti salah satu fungsinya tadi, yang nol yang banyak itu boleh kita singkat menjadi bentuk perpangkatan. Jadi mudah kita ingat nanti. Itu salah satu manfaatnya. Manfaat yang kedua, ini nantinya akan menjadi masalah yang kamu diskusikan, ya, yang kamu pecahkan dalam diskusinya. Indonesia 2 hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. Menteri Kesehatan khawatir tingginya kasus corona di tanah air berlangsung hingga akhir Juli. Corona di Indonesia dikhawatirkan masih jauh dari kata reda. Situs penyedia data kasus COVID-19 mencatat Indonesia sudah 2 kali berturut-turut paling tinggi. Pada 12 Juli lalu, penambahan kasus baru di Indonesia paling tinggi dengan lebih dari 40.000 kasus. Angka kematian Indonesia juga menjadi yang tertinggi di dunia. Kondisi tak jauh beda terjadi pada data 13 Juli kemarin. Dengan lebih dari 47.000 kasus, Indonesia berada di atas Brasil, Spanyol, bahkan India. Pernah nggak terpikir dalam pikiran kalian, kenapa bisa terjadi ledakan kasus kayak gitu? Gara-gara apa yang menurut kalian? Coba kasih pendapat kalian. Tidak menaati protokol kesehatan. Apa nam? Tidak menaati protokol kesehatan. Tidak menaati protokol kesehatan atau melanggar aturan yang telah dibuat pemerintah, melanggar aturan yang dibuat pemerintah. Contohnya, tidak berkerumun atau berkumpul secara massal tapi tetap dilakukan. berkerumun secara massal. Contohnya kalau di daerah kita ini yang berkerumun secara massal itu apa? Pesta, ya kan? Pesta kawin atau pesta duka cita masih tetap berkerumun. Apalagi kira-kira lagi penyebab ledakan yang lain? Anggap remeh sama corona. Karena anggap remeh sama corona, gak ada corona itu pesta lah kita. Gak ada corona itu pergi ke pajak di sininya maskernya, ya kan? Siapa pernah ke pajak? Rata-rata maskernya di mana? Di dagu. Itu termasuk perilaku remeh terhadap corona. Iya, itu dia. Jadi gara-gara itu makanya ada ledakan kasus. Tapi pernah nggak terpikir dalam pikiran kalian, kalau saja ada satu orang yang mengidap atau terpapar corona, berapa orang kira-kira dalam 1 hari bisa terkena virusnya gara-gara dia sendiri? Kira-kira menurut kalian ada kira-kira, misalnya ibu kena nih, ibu kena corona mengidap, tapi aku nggak percaya, lu biasanya kok ini aku ke pajak kan, ngomong sama orang, menurut kalian berapa lah kira-kira yang bisa terpapar gara-gara aku yang nggak percaya tadi? Lebih? Oke, katanya lebih dari 10 orang dalam 1 hari. Coba kita bayangkan kembali. Lebih dari 10 orang. Ayo coba, kira-kira berapa lah nanti terpapar gara-gara saya tadi? Dari sana katanya lebih dari 10 orang. Kau berapa nak? Belasan orang. Menurutmu berapa, Win? Puluhan orang. Ayo yang di belakang sekali
akan buktikan nanti itu, kita cari berapa orang yang sebenarnya bisa terpapar gara-gara ulah yang satu orang. Itu nanti kamu cari waktu mengerjakan LKPD di diskusi, oke? Nah, biar bisa kalian kerjakan itu, kita harus bisa mengerti perpangkatan ini. Jadi bisa kita kaitkan masalah kita yang tadi itu ke dalam perpangkatan. Oke, tadi di awal kita sudah bilang kalau perpangkatan itu merupakan perkalian apa? Iya, perkalian berulang. Jika n elemen bilangan bulat atau jika n anggota bilangan bulat dan n sama dengan a kali a kali a kali a sampai a-nya sebanyak n faktor. Ya, jadi kita lihat di sini unsur daripada perpangkatan itu. Jika a pangkat b sama c, maka a itu disebut sebagai bilangan pokok atau basis. B disebut pangkat, C disebut hasil. Ingat ya, A akan dikalikan sebanyak apa? Sebanyak B. Jadi kalau B-nya 3, berapa kali lagi dikalikan A-nya? 3 kali. Kalau B-nya 100, berapa kali dikalikan A-nya? 100 kali. Capek ya? Oke. Kalau maka 3 kali 3 jawabnya 9. Nah, kalau ini siapa pangkatnya di sini? Basisnya? 2. Ayo, mulai agak meningkat sedikit kan. Pangkatnya siapa? 3. Basisnya? Min 2. Ikut gak dipangkatkan negatifnya? Hah? Ikut apa enggak menurut kalian? Jadi kalau gitu apa yang bedanya min 2 yang ini dengan yang di bawah ini? Beda nggak penulisannya ini, kalian lihat? Oke, beda dong artinya seharusnya. Di sini siapa pangkatnya? 3. Basisnya? 2. Di sini siapa pangkatnya? 3. Basisnya? 2. Iya, itu bedanya. Jadi bagaimana kita menuliskan min 2 pangkat 3 yang dikalikan berulang di sini tadi siapa? Si 2 atau sini 3? Oke, maka ini kita tuliskan min buka kurung 2 kali 2 kali 2. Begitu. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Sifat perkalian pada perpangkatan berbasis sama. Judulnya berbasis sama. Mari kita perhatikan. Untuk 2 pangkat 3 basisnya siapa di sini? 2. Pangkatnya 3. Siapa basisnya di sini? 2. Pangkatnya? Hah? Berapa? Enggak ada atau 1? 1. Kalau tidak ditulis berarti 1. Oke, ulangi. Pangkatnya di sini berapa? Di sini? Oke. Bikin dulu pengertian 2 pangkat 3. Berapa kali berapa ini? 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sama Pak. Berulang kali di sini. Berapa kali di sini 2 berulang kali ini? 4. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 bisa kita buat menjadi 2 pangkat berapa? 2. Oke. Kesimpulan. Nah, kita disuruh menyimpulkan ini. Coba lihat dulu. Tadi dia 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 1 dikalikan jadi 2 pangkat 4. 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 5 dikalikan jadi 3 pangkat 8. Kira-kira pangkatnya ini dia baik menurut kalian? Ditambahkan. Ternyata 4 ini bisa kita dapat dari 2 pangkat 3 tambah 1. Ini 3 pangkat 8-nya dari 3 tambah 5. Berarti kalau ada begini, A pangkat N kali A pangkat N ini sama apa beda basisnya? Sama. Berarti boleh. Bagaimana kita tuliskan? Iya. Oke. Ini kesimpulannya. Bisa diingat? Oke. Next. Nah, sekarang kita lihat perpangkatan pada perpangkatan. Oke. Siapa pangkatnya? 2. Basisnya? 2 pangkat 3. Berarti si 2 pangkat 3 dikalikan berapa kali? 3 lagi. Pangkatnya berapa? 2. Berarti nanti basisnya berapa kali dikalikan? 3 kali. Kok 3 kali? 3 kali atau 2 kali? Kita ambil kesepakatan dulu. 2 kali. Tadi kan bilangan pangkat dikalikan sebanyak pangkatnya. Baik. Pangkatnya berapa? 2. Berarti nanti basis
3 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Oke. Perkalian berbasis sama seperti yang barusan kita kalikan. Pelajari. Berarti ini pangkatnya diapain? Berapa lagi ini? 3 pangkat 9. Kok 9 Bu? Tapi pangkatnya diapain tadi? Ditambahkan. Siapa yang boleh tambahkan? 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Berapa lagi ini? 20. Iya, jadi 3 pangkat 30 atau 20? 20. Iya. Kalau makin kecil suara kita makin ngantuknya kita dah. Jangan malu-malu. Malu-malu memalukan. Nah, jadi kalau begitu kita lihat di sini. Tadi di sini kan si 3 sama si 2. Ini hasilnya jadi si 6. Di sini 4 dan 5. Hasilnya jadi 20. Menurut kalian kira-kira diapain pangkatnya itu? Dikali. Ya, jadi kalau ada seperti itu, A pangkat M pangkat N. Ini jadi berapa pangkat beras? pangkat M kali N. Bagus, A pangkat M kali N. Jadi kalau ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, pangkatnya tinggal dikali. Kita lanjut. Perpangkatan pada perkalian bilangan. Nah, kita tetap bicara tentang konsep. Siapa pangkatnya? Siapa basisnya? 23. Berarti 2 kali 3 berapa kali dikalikan? Yang mana lah bentuknya? Kalian yang baca, aku yang menulis. 2 kali 3 kali 3 kali 2 kali 3 Rem. kali 3. Udah berapa kali? 3. Berarti berapa kali lagi? Oke. Biar enak, kita dekatkan yang sejenis ya. Ada berapa angka 2? Oke. Oke. Ada berapa angka 3? 4. Bisa nggak kamu ubah si 2 itu menjadi bilangan berpangkat? Jadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 4. Oke, good, pintar. Nah, kalau begitu, ini siapa di sini basisnya? 6 kali 3. Siapa pangkatnya? 2. Berapa kali dikalikan basisnya ini? 2 kali. Bagaimana bentuknya? 6 kali 3 kali 6 kali 3. Nah, sekarang kita tengoklah dulu hasil akhirnya dengan awalnya. Awalnya 2 kali 3 pangkat 4. Hasilnya jadi 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 6. Itu dikalikan ya, bukan? Di sini si 2-nya ini pangkat berapa? 1. Berarti 1 kali 4. Nah, kita lihat di sini 6 kali 3 pangkat 2. Hasilnya jadi 6 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Jadi kalau ada A kali B pangkat N, pakai N. Jadi gimana bentuknya? A pangkat N kali B pangkat N. Good. A pangkat N kali B pangkat N. Bagus, pintar. Nah, sekarang mari berlatih. Kita kerjakan sama-sama. Ayo. Coba kenali dulu. Ada angka 3, angka 9, angka 27. Ini berkaitan juga angkanya. Apa kaitannya? Sama-sama perkalian 3. Bagus. Berarti siapa yang bisa kau ubah di sini? Si 3, si 9 atau si 27? 927. 9 dan 27. Bagus. Ayo, mari kita mainkan soalnya ini. Jangan kita biarkan senang dia. Tahu orang itu. Katanya. Kami tahu. 9 kita buat jadi berapa? 3 pangkat? Iya, 3 pangkat 2. Pangkat berapa tadi ini? Oke. Kita pretend lagi soalnya 27. 3. Iya, pangkat berapa? 500 sama dengan 3 pangkat B. Oke, kita kerjakan. 3 pangkat 1500 tambah, ini jadi 3 pangkat berapa ini? Bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, pangkatnya diapakan tadi? Dikalikan, kalikanlah. 2 kali 7 mesti full. 1000? Iya, 1500. 3 pangkat berapa ini? 1500. Iya, 1500 sama dengan 3 pangkat. 3 pangkat 1500
tambah 3 pangkat 1.500, 3 pangkat berapa? Nah, soal kita ini 3 kali siapa? 3 kali siapa? 3 pangkat 1.500. Sama pangkat basisnya ini. Di sini pangkat berapa? Kalau sama basisnya tadi dikali pangkatnya diapain? Ditambah kali. Jadi kalau begitu ini 3 pangkat berapa? 1.501. Iya, 1.500. Clear? Oke, kita lanjut mengerjakan LKPD. Ya, kalian diskusikan bersama kawannya. Jadi, kalau namanya berdiskusi, coba kau keluarkan semua idemu dan tuliskan kalian semua. Walaupun menurut kalian aneh, ya nyeleneh, tuliskan aja. Kadang-kadang hal yang aneh itu yang bikin jalan keluar, ya kan? Jadi kamu tuliskan semua ide-ide kalian yang ada dalam pikiran kalian ke sini. Oke? Jam berikutnya 2 jam berikutnya jatuh baru 2 jam di sini udah bikin 2 ton. 2 jam. Iya, kan? Kerja teman Ben, coba Ben. Iya. Satu jam berikutnya lagi, yang keempatnya itu menularkan ke masing-masing 1 orang. Jadi berapa orang? Baru 1 jam berikutnya lagi, yang 8 itu jadi berapa? Begitu. Jadi nggak kayak gini, jadi kayak yang bilang orang itu tadi. Oke. Gimana, sudah selesai? Oke, jadi kamu akan mempresentasikannya ke depan. Kelompok yang presentasi ke depan, ya, maju semuanya. Kemudian kalau mau ada tanggapan dari kelompok yang lain, silahkan menanggapi. Masalah COVID-19. Misalkan 1 orang terinfeksi virus corona dan dalam 1 jam dia menularkan ke 1 orang, kemudian dalam 1 jam berikutnya masing-masing dari mereka menularkan ke 1 orang dan seterusnya setiap 1 jam. Masing-masing orang yang terinfeksi masing-masing menularkan ke 1 orang. Menurut kalian, berapa banyak orang yang akan terinfeksi jika setiap 1 orang masing-masing orang terinfeksi virus menularkan ke 1 orang dalam 10 jam? Maka dalam 0 jam dengan terpapar 1 orang, dalam 1 jam 2 orang, 2 jam 4 orang, 3 jam 8 orang, 3 jam 512 orang, 10 jam 1024 orang. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, apa yang menyebabkan penyebaran virus corona terjadi begitu cepat? Menurut kelompok kami, penyebab penyebaran virus corona terjadi begitu cepat karena tidak menaati protokol kesehatan, masyarakat yang tetap membuat kerumunan, mengabaikan atau meremehkan pandemi virus corona, penggunaan masker yang kurang tepat, minimnya kesadaran masyarakat untuk saling menjaga. Dari yang ditampilkan oleh kelompok 1. Dari kelompok 2. Tidak ada? Tidak, Bu. Oke, silakan Edwin. Apakah para kelompok 2 mengikuti protokol kesehatan ketika keluar dan menggunakan masker? Pertanyaannya, apakah kelompok 2 kalau keluar rumah selalu memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan? Pribadi saya gitu. Ayo, yang lain? Menurut tempatnya. Ya, harus jujur ya. Artinya setelah kamu ketahui masalah ini kan kamu punya kesadaran jadinya, ya kan? Oke, kita kasih sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1.
bagaimana pandemi ini berpengaruh terhadap keseharian kamu dan keluarga? Tidak mendapatkan uang jajan, Ada yang tiap hari. Lanjut. meningkatkan rasa malas belajar, harus memakai masker jika keluar, harus menjaga jarak dan tidak berkerumun, dan tidak bisa bertemu keluarga yang ada di luar kota. Di atas dipindahkan ke dalam bentuk perpangkatan. Jadi hasilnya yaitu dari keseluruhan 1 jam sama dengan 2 pangkat 0, 2 jam 2 pangkat 1, 1 jam 2 pangkat 1, 2 jam 1 orang 2 pangkat 0, 2 orang 2 pangkat 1, 512 orang 2 pangkat 9, 1024 orang 202 pangkat 10. Kesimpulannya itu jumlah keseluruhan orang yang terpapar setelah 10 jam berikutnya yaitu 1020. Yang ketiga, bagaimana pandemi ini berpengaruh terhadap keseharian kamu dan keluarga. Yang pertama, yang tadinya sekali seminggu ke ladang, namun setelah pandemi menjadi tiap hari. Yang kedua yaitu pemasukan atau uang jajan berkurang. Yang ketiga jadi selalu bermain, anak-anak jadi selalu bermain HP. Dan yang tadinya jarang disuruh menjadi disuruh terus. Oke, baik. Jadi kesimpulannya tadi semua kelompok ini mendapatkan dalam 10 jam dari awalnya tadi 1 orang menjadi terpapar berapa jam? 1024 orang. Kamu tadi waktu pertama ibu tanya kira-kira berapa orang? 5 orang, 10 orang, 10 orang. Ternyata karena kesepelean 1 orang, kesalahan 1 orang, itu langsung berapa orang tadi? 1024 orang. Nyangka nggak kalian segitu angkanya yang mungkin muncul? Enggak kan? Maka apakah sesuatu yang mengherankan terjadi ledakan kasus di Indonesia? Tidak mengherankan. Jadi oleh karena itu, apa yang kesadaran yang muncul di dalam hati kalian ketika kalian tahu bahwa bisa terpapar 1000 sekian oleh karena kalian di saat yang sepele? Ada kesadaran nggak dalam hati kalian? Untuk tindakan kalian selanjutnya tadi apa? Kalian sudah membacakannya? Ada selalu memakai masker, keluar, tidak berkerumun dan lain sebagainya. Nah itu kamu laksanakanlah apa yang kalian simpulkan tadi. Banyak tadi yang berbeda, ibu lihat, kamu dengarkan itu dan mari sama-sama kita kerjakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi pelajaran kita sudah selesai. Kalau ibu perhatikan tadi ya, oke, kamu sudah rapi. Kalian juga berdiskusi dengan semangat ya. Tidak ada yang diam aja, tapi semuanya memberikan saran. Terima kasih, kalian adalah ya termasuk pemikir-pemikir yang aktif. Itu adalah salah satu modal untuk kalian untuk kedepannya, untuk belajar dengan lebih baik lagi. Oke, selanjutnya minggu pelajaran kita selanjutnya nanti itu adalah, kalau ini tadi kan perpangkatan sampai dengan perkalian pada suatu pemangkatan kan. Selanjutnya kita akan belajar tentang pembagian pada perpangkatan. Kamu boleh baca-baca nanti buku paket kamu, atau boleh cari lagi di YouTube atau di mana. Silakan kamu cari materinya, silakan belajar sendiri. Nanti kalau kita ketemu lagi semakin dimantapkan materi yang sudah kamu dapat tadi. Oke, nah selanjutnya tadi kita sudah pretest. Sekarang waktu kita post test, kita mau melihat seberapa banyak ilmu yang kalian yang tambah dalam satu pembelajaran ini. Oke? Silakan ambil HP masing-masing. Christian masuk, Christian ganteng masuk. Boleh ya, boleh digantikan nama, tapi jangan yang aneh-aneh kali. Oke, kita mulai ya. Kerjakan betul-betul.
Oke, si Erlan peringkat 1 disusul oleh si Gita. Si Gita langsung dapat 3 nyawa. Juara 1 Selin, juara 2 Erlan, juara 3 Jose. Kita kasih tepuk tangan. Nah, kita lihat di sini. Selin salah 1. Tadi salah berapa Selin? Pretest. Salah 5. Oke. Erlan salah 2. Tadi salah 3 ya Lan? Oke, lanjut. Pauline salah 3. Tadi salah 5. Salah 4. Oke, setidaknya ada peningkatan. Jadi baik, kita proses sudah selesai. Dari prosesnya tadi Ibu sudah lihat ada peningkatan pengetahuan kamu dibanding dengan pretest yang tadi. Dan itu semakin baik. Jadi ada soal-soal pada bahan ajar yang Ibu bagikan sama soal-soal yang ada pada buku paket kalian nanti itu kamu kerjakan. Itu sebagai latihan ya. Jadi bukan sebagai PR. Itu kamu kerjakan soal-soalnya sebagai latihan. Kalau tadi masih ada salahnya, harapan kita dengan kamu rajin berlatih, gak ada lagi salahnya. Kamu jadi sudah paham ya. Jadi pergunakan waktu kamu untuk hal-hal yang positif. Salah satunya mengerjakan latihan-latihan soal. Oke? Jadi pembelajaran kita sudah selesai. Ibu mau tanya, menurut kalian bagaimananya proses pembelajaran kita yang tadi menurut kalian bagaimana? Apakah menarik, membosankan, atau ada nggak saran kalian untuk pelajaran kita selanjutnya? Menyenangkan karena ada kuis. Oke, menyenangkan karena ada kuis. Lebih mudah dipahami. Lebih mudah dipahami. Karena apa lebih mudah dipahami menurut Pauline? Lebih mudah dipahami daripada daring biasa. Oh, lebih mudah dipahami daripada daring. Terus, tidak membosankan. Pengetahuan bertambah. Motivasi yang di awal membuat kami lebih semangat untuk belajar. Oke, motivasi menjadi lebih semangat belajar. Ada nggak lagi usul-usul dari kalian untuk pembelajaran kita selanjutnya? Apakah tetap seperti ini caranya, atau diskusi, atau nggak perlu ada diskusi? Mana lebih suka kalian? Mandiri atau berdiskusi seperti ini? Berdiskusi. Hah? Berdiskusi. Oke, berdiskusi. Alasannya kenapa? Seru aja ngomong-ngomong. Oh, seru aja ngomong-ngomong. Mungkin jadi berpikirnya jadi bisa keluar ya. Oke, baik. Jadi ya kita doakanlah semoga lah kita nanti bisa tatap muka dengan makin meredanya nanti virus corona di Indonesia. Kita doakan kita nanti bisa tatap muka. Nah, selanjutnya kita akan tutup pelajaran kita. Ibu mintakan kepada anak kami Juwita bawakan doa kita nanti. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Allah Bapa kami Tuhan di surga, puji syukur kehadiran kepada Bapa. Hari ini kami telah selesai akan pelajaran kami, kiranya Engkau berikan kami hati dan pikiran, biar kami bisa menerima dan juga menerima semua yang telah diajarkan guru kami kepada nama Yesus Kristus kami telah berdoa dengan bersyukur. Amin.